Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, kawan-kawan, sahabat-sahabat dan hadirin taulan yang saya muliakan karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada malam ini insyaallah taala kita dapat lanjutkan daras kita. Sebelumnya adalah pengantar madkhal li dirasat al-aqidah al-islamiyah, pengantar kajian pembelajaran tentang akidah Islam, pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertemuan kita ini sudah pertemuan yang ke 15. Pembahasan kita terakhir adalah tentang ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah atau sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Namun pada kesempatan ini saya hanya sekedar mengingatkan saja dan kita masuk langsung kepada pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengantarnya kita cukupkan dan hanya saya ingatkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebutkan sebelumnya adalah mereka adalah orang yang paling banyak ilmunya dan yang paling sayang kepada manusia. Namun saya sebenarnya pengen bahas satu lagi, tapi cukup ya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling aslam, ahkam wa a'lam. Ahlussunnah adalah orang yang paling berserah diri kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada rasa dongkol dalam hatinya, manakala Ahlussunnah seorang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan qala Allah qala Rasul. Sebab itulah yang Allah Ta'ala ajarkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Tidak sami'na wa afkarna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu, tidak ada. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling berserah diri kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Tidak ada dalam diri Ahlussunnah wal Jamaah rasa berat dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan Allah Rabbul Alamin sudah sebutkan sifat orang yang beriman, yang betul-betul mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Di mana orang-orang beriman mereka tidak ada merasa keberatan dalam hati mereka manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Tidak ada. Apa yang ditetapkan Nabi, mereka ikuti. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Tidak ada dalam diri mereka rasa keberatan, tidak ada. Demi Allah, demi Rabbmu, tidaklah beriman mereka itu sampai mereka menetapkan kamu sebagai hakim atas perselisihan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa dongkol, rasa tidak terima, tidak ada. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa yang engkau tetapkan dan mereka menyerahkan betul-betul dengan penyerahan yang seutuhnya. Makanya Ahlus Sunnah adalah orang yang paling aslam wa ahkam wa a'lam. Orang yang paling berserah diri, yang paling banyak ilmunya, dan yang paling mengerti hukum, yang paling kokoh hatinya, jiwanya, ilmunya. Barakallahu fikum. Namun pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini, dan kita langsung pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang ke-15 ini masuk kepada pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ingat dalam pembahasan kita sebelumnya, di dalam pembahasan tentang mabahith al-aqidah, mati. Ruang lingkup pembahasan ilmu akidah. Ilmu akidah itu ada 9 pembahasan. 1, at-tauhid wa syirik. Pembahasan tauhid dan syirik. Pembahasan tentang tauhid dan syirik. Yang kedua al-iman wal kufur. Pembahasan iman dan kufur. Yang ketiga tentang at-takfir. Takfir. Yang keempat arkanul iman, rukun-rukun iman. Yang kelima asma wal ahkam. Yang keenam al-wala wal bara. Yang ketujuh al-milal wal nihal. Yang kedelapan ahlul bait was sahabah. Yang kesembilan ahkamud diyar. Dulu tadi pertemuan berapa lah enggak tengok lah lewat lah 50 pertemuan. Ikut yang kelima boleh, betul tak boleh. Itu sudah saya terangkan sedikit. Berarti kan itu daftar isi pelajaran akidah. Makanya pelajaran kita sebelumnya disebut dengan pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita belum masuk, baru pengantar. Ompek boleh kali pertemuan. Pengantar bu. Nak diperpanjang banyak ilmu. Tapi latih ilmu. Baik. Sekarang yang ingin saya ingatkan adalah pembahasan ilmu akidah yang pertama adalah tentang at-tauhid wa syirik. Tentang pembahasan tauhid dan syirik. Betul. Pembahasan apa? Tauhid dan syirik. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tauhid apa? Keyakinan terhadap Allah. Apa Allah itu yang kita yakini? Kok keyakinan kepada Allah lah? Apur Allah itu yang kita yakini? Baik.
Nanti pembahasan tentang iman ada lagi. Definisi tauhid banyak disebutkan oleh para ulama. Namun di antara definisi yang sering saya sampaikan, dan itu yang paling mudah saya menerangkan, yang paling mengena pula di hati saya yang sedikit ilmu ini, adalah menyerahkan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan definisi syirik adalah sarful haqqi hukukillah ila ghairillah, menyerahkan hak-hak Allah kepada selain Allah, sarfu hukukillah ila ghairillah, memalingkan hak Allah, awak serahkan betul hak Allah untuk Allah kepada selain Allah. Timbul pertanyaan, apa itu hak Allah? Hak Allah itu apa? Maka jawabannya adalah tauhid. Itu hak Allah. Dengan macam-macamnya. Baik. Para ulama pun membagi tauhid ini berdasarkan pengkajian terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis secara mendalam. Di antara pembagian tauhid yang dijelaskan oleh para ulama ada 3. 1 bernama tauhid rububiyah, 2 bernama tauhid uluhiyah, 3 tauhid al-asma was sifat. Baik. Di lain sisi, kita wajib beriman kepada Allah. Timbul pertanyaan, apa Allah yang kita imani? Maka para ulama pun menjelaskan kepada kita ada 4 rukun iman kepada Allah. Rukun iman apa? Berapa banyaknya? 6. Rukun iman baramulo, rukun iman itu laya itu para karo. Itu yang tutu dulu. Nah, pertama iman pada Allah Ta'ala. Yang kedua pada malaikat dan seterusnya. Itu rukun iman. 6 banyak. Sekarang rukun iman kepada Allah yang pertama itu ada pula ompek rukunnya. Itu. Rukun itu apa? Rukun damai enggak? Jadi itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan rukun damai. Marilah kita hidup rukun damai, ya. Atau misalkan semoga kita hidup rukun damai sejahtera, tentram. Kira-kira dalam bahasa Indonesia itu rukun itu apa artinya? Rukun dalam bahasa Indonesia. Dan yang terbayang di awalnya dulu, kita tengok kamus. Saling menghargai. Rukun ya. Nyaman-nyaman saja. Jangan pecokak. Itu rukun. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa agama, istilah dalam ilmu syara'ah itu, rukun itu tidak sah satu pekerjaan itu tanpa adanya rukun dan ia ada dalam pekerjaan itu atau dalam ibadah itu. Itu. Kalau syarat tidak sah pekerjaan itu atau ibadah itu tanpa adanya syarat dan dia sebelum masuk ke dalam ibadah itu. Kalau rukun di dalam ibadah. Jadi kini beriman kita kepada Allah itu tidak sah keimanan kita kalau tidak ada 4 hal. Nan pertama al-imanu biwujudillah, beriman dengan adanya Allah. Betul. Kalau orang ateis kan tak percayanya ada Allah Ta'ala. Baik.
Kalau ada orang yakin tak adanya Allah Ta'ala bercarut, boleh dan jalan juga kebun sawit tu ha. Sawit kayaknya. Hai bingung. Tengok kebun sawit tu ha. Sodoiko tersusun rapi, tak ada yang nanam orang. Tahu tumbuh seorang ni. Sawit lagi bongak ni. Bongak tu ang lain. Alam yang teratur indah ini pasti ada yang mengaturnya. Atau dibuat gambar kinyo, buat gambar gunung. Buat gambar gunung dibuat tu hari tengah gunung tu. Gambar kota SD mon tahu. Jadi tu buat gambar lu. Sama tengoknya tu. Iko gambar tak ada orang. Orang membuat entang ado gambarnya. Tiba-tiba ada gambar ni. Kalau disobeknya bongak awak, bongak tu ang ni. Alam yang sedemikian besar, indah, teratur rapi dengan pemandangan yang menakjubkan. Masa tidak engkau akui adanya Sang Pencipta? Gambar kau tidak ada yang yakin tidak ada yang menggambar. Masa alam tidak ada yang menciptakan. Allahu Akbar. Itu beriman kepada Allah, adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan perbuatan Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, yang memberikan rizki, dan semua perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Pamonya mau orang apa kini golek kakinya atau di sia buka aja. Buka apa ni malu ada penicu Iko yang mangke siapa? Ambo yang sabik Allah Ta'ala lah. Tapi yang menciptakan saya bisa mengangkat ini siapa? Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu wa ma ta'malun, dan apapun yang kamu perbuat yang membuat awak kena kata Allah Ta'ala wa ma ta'malun, dan apapun yang kamu perbuat jadi awak mangke. Tapi yang menciptakan Allah. Jadi ada orang sabik siapa yang orangnya? Siapa yang pakai baju Allah ya? Itu yang tauhid saya yonya dak. Beko angke siapa mangke Allah? Ha cuba kau tu minum bismillah. Ya baju lah. Padahal. Jadi itu tauhid rububiyah. Yang ketiga namanya tauhid uluhiyah. Apa itu? Mengakui bahwa Allah Ta'ala hanya yang berhak diibadahi. Kaji ku kalau tidak satu kali lah, tapi ialah puluhan kali wak dengan orang. Tapi itu tu kaji lah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah, kajian dan penanaman akidah ini yang paling diutamakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu akidah itu adalah ilmu iman. Iman itu qaulul qalbi wal lisan wa amalul jawarih. Keyakinan yang terhujam dalam di hati, tasdiqul bil qalbi, tasdiqul jazim, ya, pembenaran yang terhujam dalam di hati. Wa amalul bil arkan, terhujam dalam lisan. Dan diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan arkan anggota badan. Jadi iman itu kata para ulama hati, lisan, anggota badan, bukan sekedar keyakinan dan sekedar pengetahuan saja. Jadi pelajaran iman itu adalah penanaman iman. Maka dia perlu diulang-ulang. Penanaman iman, bukan pengetahuan iman saja. Baik. Jadi tauhid uluhiyah, bahwa Allah yang berhak diibadahi, dan ibadah itu ada ibadah hati,
ibadah lisan, ibadah anggota badan. Iman itu pun itu juga. Iman itu ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Dan tauhid uluhiyah ini uluhiyah ya, ilahun. Apa makna ilahun? La ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Siapa yang kita ibadahi? Allah. Baik, aku sekadar mengingatkan lagi. Di dalam bahasa Arab itu ada kata Rabbun, ada kata Allah, dan ada kata ilahun. Apa makna Rabbun? Ya Rabbi, ya Rabbi, aku bersopan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Wahai Tuhan, Tuhanku. Dan sanca kata buya-buyare, jadi diterjemahkan wahai Tuhanku. Ini Tuhanku rujuk di sobi. Tuhan. Jangan sampai bonti di tengah. Siang ada oleh. Kan ya? Dan yang Allah sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu nama Allah. Jadi yang jelas berpahalanya menyebut kata Rabb dengan makna Rabb dan diterjemahkan dengan Tuhan. Itu bukan lafaz yang datang dari Allah sendiri. Dan selanjutnya Tuhan berasal dari bahasa Sanskerta tuhyang. Lagi kata Rabbun tidak bisa terwakili maknanya oleh kata Tuhan. Sebab makna Rabbun pencipta, pembantu, pemilik atau pengawas. Jadi Rabbun ma'al khaliq al-khaliq al-mudabbir. Sang pencipta, sang pengatur, al-malik. Dan juga pemilik yang mengawasi alam, yang mengatur alam ini. Itu makna kata Rabbun. Jadi Allah Rabbi wa sabbi ya Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku yang menciptakanku, yang mengaturku, yang menguasaiku, yang memilikiku. Itu makna Rabb. Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Apa makna kata Allah? Jadi kata Abu Ja'far ibn Ujarir menyebutkan Allah itu aslu al-ilah. Dibuang hamzahnya. Kemudian jadi Allah. Baik. Apa makna kata Allah? Dan Allah ini Pak, bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Arab. Itulah nama zat yang telah menciptakan kita. Bahkan menciptakan alam jagat raya. Dengan sanadnya dari Ad-Dhahhak, dari Abdullah ibn Abbas menyebutkan makna kata Allah adalah dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Itu makna kata Allah. Apa itu kata Allah? Pemilik ubudiyah dan uluhiyah atas sekalian makhluk semuanya. Jadi Allah itu hanya pemilik yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanya Allah. Jadi makna kata Allah pemilik yang diibadahi, uluhiyah dan ubudiyah, sesembahan dan peribadahan itu hanya milik Allah. Itu makna kata Allah. Dan Rabbun sudah, ilahun sudah. Rabbun apa? Pencipta, pengatur, pemilik, pengawas atau pengawas. Apa makna kata Allah? Dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Pemilik uluhiyah dan ubudiyah. Apa itu uluhiyah? Yang berhak diibadahi, yang berhak disembah atas sekalian makhluknya. Baik. Sekarang makna kata ilahun. Ilahun dalam
Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha. La maknanya tidak ada. Ilaha. Apa makna kata ilah? Apa makna kata ilah, Mak? Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia apa? La ilaha illallah apa arti? Tidak ada sesembahan selain Allah. Aduh. Orang Cina tak pekong tu sembahan ni. Orang Kristen 3 Tuhan dia ada yang disembah selain Allah. Bahkan di India cocak sembah Sapi dan sapi je. Berarti makna la ilaha tidak tepat, maknanya tidak ada sesembahan selain Allah. Ada sesembahan yang lain. Atau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah juga salah. Sebab ada Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan. Maka maknanya tidak ada ilah atau tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Itu dia. La ma'buda bihaqqin illallah. Kata para ulama, makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Itu dia makna. Baik. Jadi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Baik. Sekarang ketika kita baca la ilaha illallah, lebih mendalam sahaja maknanya. Lebih terasa ya enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa enggak? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kira-kira tak sebab? Lah, tidak ada yang berhak diibadahi. Kok tak terasa dah? Rasa tu apa? Ya rasa. Kalau terasa, kadang tak dapat disobik tapi lain terasa. Taso lain tersebut indahnya. Kadang-kadang awak biar apa ya awak bongaknya, taso lain tersebut tidur. Terasa lain tapi tersebut tak. Itu tidak terasa. Sekarang ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, lain terasa. Apa yang terasa? Makanya para ulama menyebutkan bahwa kata ilahun, mereka juga memaknai dengan ilahun, maknanya adalah al-ma'budu hubban wa ta'zima. Kau bahasa Arab lah. Arab Melayunya ilahun maknanya adalah yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Ya diagungkan Allah, ya dicintai Allah Ta'ala tu. Dan itu adalah hak Allah. Dan inilah di antara makna, di antara bagian ibadah itu. Sebab ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu satu kumpulan nama bagi perkara yang segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridhai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Makanya ibadah itu ada ibadah yang zahir dan ada ibadah yang batin. Di antara ibadah yang batin adalah mencintai Allah. Untuk itulah kata para ulama bahwa la ilaha illallah ada syarat dan rukunnya. Ada loh syarat dan rukun. Tadi rukun iman pada Allah, akhirnya rukun la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Bahkan ada nawaqidu la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah ada pula rukunnya. Nah, sekarang kan kita pembahasan tentang tauhid.
La ilaha illallah tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat belum sampai. Ada waktunya. Baik. La ilaha illallah bagian dari pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Baik. Sekarang Bapak, la ilaha illallah ada syarat dan rukunnya. Kita sebut rukunnya dulu. Rukun la ilaha illallah. Apa tadi rukun? Coba nang boleh. Rukun tadi tidak sah sebuah ibadah itu kecuali dia benda itu ada, pekerjaan itu ada, dan dia termasuk dari bagian ibadah itu. Dasar ada dia. Orang tuanya pun tak cukup isyarat rukun dia yang nya. Kalau tak cukup isyarat rukun tak sah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Rukun la ilaha illallah ada dua rukun la ilaha illallah. Disebut satu namanya nafyu, yang kedua isbat. Baik. Nafi isbat. Nafyu wa isbat. Menafikan dan menetapkan. Itu adalah rukun la ilaha illallah. Apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan? Baik. La ilaha itu namanya kalimat nafi, peniadaan. Tidak ada yang berhak diibadahi yang lain. Itu namanya nafi. Illallah, kecuali hanya Allah, itu namanya isbat, penetapan. Ditetapkan hanya Allah. Tak ada yang lain. Itu contoh apa cara baca Ustaz? Pakai onggu-onggu. Baik. Ya, ada orang baca la ilaha illallah. Macam-macam baca. Jadi ini cedeko. Ya, ada yang baca cedeko. Dipandang la ilaha illallah. Jangan buat macam ditulis dah. Ikut contoh yang salahnya. Contoh yang salah. Di lotaan dia dipandang la, garis la tu dua jari di bawah pusar. Lotaan la, naik kata la ilaha dipukul ke bahu kanan. Illallah dipukul dibawa ke bahu kanan. Illallah dipukul ke hati sanubari, tepatnya dua jari di bawah punting susu sebelah kiri. Gitu dah. Itu cara baca la ilaha illallah adanya. Sehingga kalau nampak orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ti cara adanya. Tu dah boleh buat. Itu kaji orang dipertanggungjawab tidak esok di akhirat. Tu tunggu dulu. Kini awak la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu buat kalau kamu tak punya ilmu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kamu dahului Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Af'alu kadza liqaulillahi kadza. Af'alu kadza liqauli rasulillahi kadza. Saya buat ini karena Allah dan Rasulnya mengucapkan begini, memberikan petunjuk. Contoh kok tu dia awak buat. Sekarang fa inna khaira huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sependek yang kita ketahui dan kata para ulama sepanjang yang diketahuinya, tidak ada riwayat, jangankan yang sahih, yang dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cara baca la ilaha illallah seperti itu. Makanya kalau ada nanti orang yang mau jawab itu dari Nabi, ikut je lah. So tanyain kinyo, so bipi tahu ambo. Ko ado dapet biswa cara ado hadisnya bahwa cara la ilaha illallah bacanya contoh itu ada hadisnya dari Nabi, sahih dari Nabi. Satu hurufnya ambo hargai 100.000 rupiah.
tanda terima kasih. Kok ada memang yo ada dah besok kan. Catat nomor ambo, di telepon masuk bagi hadiah. Pokoknya huruf no 1000 cik huruf. Tanda terima kasih kok iya ada. Sebab kata para ulama tidak ada. Dan sanad baca la ilaha illallah itu sampai kepada salah seorang imam. Ya tidak sampai kepada Nabi yang dapat dirinya dalam pengalaman batiniyahnya. Tapi kamu tidak ingin memperpanjang kok gini. Itu. Makanya mendengarkan keterangan bahwa Nabi tidak buat seperti itu timbul pertanyaan, Pak. Nabi tentu dirinya tidak amalan itu. Tidak. Tuh di mana? Tentu dia, Pak. Tidak buat Nabi. Nabi da'uni ma taraktukum. Cukupkan oleh kalian, tinggalkan oleh kalian apa yang ku tinggalkan buat kalian. Cukupkan. Baik. Tuh. Baik enggak? Dan baiknya dari mana? Dari mana standar kebaikan itu? La ilaha illallah. Padahal agama ini al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku sempurnakan pula nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai din untukmu. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau kau bahas atau jelaskan nanti panjang lah. Yang pasti bahwa dulu saya lama mengamalkan ini. Ayah saya juga lama mengamalkan seperti ini. Apa-apa aja dituinya kan ya. Tapi ternyata kita tidak jumpai keterangan bahwa ini adalah petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah apa tadi? Tidak ada rasa keberatan di dalam hatinya untuk mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan aku cara baca biasa aja. La ilaha illallah, diyakini di hati, dijiwai maknanya, diucapkan dengan lidah. Tapi ada juga yang memaknai la ilaha illallah ini dengan makna yang salah. Dengan makna yang tidak tepat. Baik. Di antaranya ada beberapa penafsiran tentang la ilaha illallah ini. Ada yang menafsirkan dengan la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud ini kecuali Allah. Tidak ada yang itu yang paling tinggi kajinya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan pembagian tauhid. Tetapi di kalangan Ahlul Bid'ah mereka juga membagi tauhid itu. Ada pembagian tauhid ini. Tapi pembagian tauhid di kalangan selain bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak di atas pemahaman dan petunjuk yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Kau yang lama-lama mengaji. Aku sebutkan satu contohnya. Mereka membagi tauhid itu menjadi apa? Tauhid af'al. Tauhidul af'al. Tidak ada perbuatan melainkan semuanya hanya perbuatan Allah. Ya. Perbuatan Allah ini. Di analogi. Apa dia analoginya? Seperti wayang kulit yang dimainkan tuan. Padahal tadi sudah kita sebutkan ayat yang menjelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu berbuat, kan jelas itu. Ada lagi tauhid al-asma wa sifat. Tauhid nama dan sifat. Tapi dengan makna yang salah. Tidak ada sekalian nama-nama yang ada ini melainkan hakikatnya semuanya nama Allah. La ilaha illallah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa nama Allah itu adalah tauqifi. Satu paket kalau Allah menyebutkan seperti itu, ya seperti itu. Dari mana kita bisa menyebutkan nama untuk Allah padahal tidak ada melalui petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan sifat-sifat tidak ada lain melainkan hanya sifat Allah. Dan paling ujungnya apa? Tidak ada wujud melainkan
La mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud ini, tidak ada lagi yang ada nih, melainkan hanya Allah. Tak ada lagi. Kalau ada juga yang lain nih ya, itu ada sampai tauhid lainnya. Kalau masih ada juga wujud yang lain, itu belum sampai. La ilaha illallah. Makanya yang seperti inilah para ulama menjelaskan bahwa mereka sepakat mengkafirkan pemahaman yang seperti ini. Ini namanya pemahaman al-ittihad wal hulul. Menyatunya Allah dengan makhluk, dan ya tidak ada lagi di kalangan ilmu kejawen itu disebut dengan manunggaling kaulah Gusti. Tak ada yang ada kok kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Untuk itu, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tapi ilmu yang seperti itu di kampung banyak. Tak ada dia. Kalau lun cindu itu lun sampai tauhid dia. Itu. Jadi yang seperti ini itu berangkat dari pemahaman ibu batinnya. Terpengaruh juga oleh pemahaman-pemahaman Syiah, termasuk juga dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Azan Isya. Azan dulu. Lanjut ya. Sip. Oke, silakan azan. Baik. Kita tambah sedikit lagi. Jadi di antara makna dari Allah yang sama adalah wujud illallah. Tidak ada yang wujud ini melainkan hanya Allah. Allah menciptakan makhluk. Jadi ada makhluk, ada khalik, ada sang pencipta, dan ada ya, yang diciptakan. Jadi makhluk bukanlah sang pencipta. Nah, jadi pemahaman seperti inilah para ulama telah menetapkan kekufurannya. Itu diantara makna yang keliru. Berikutnya juga makna yang salah dalam la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Betulnya Rasul. Allah pencipta. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kata para ulama ini masih keliru. Di mana sisi kekeliruannya kira-kira? Nah, coba dong dipahami bahwa makna la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta melainkan hanya Allah. Makna ini hanya sebagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Tidak lengkap. Sebab masih berupa tauhid rububiyah saja, sehingga belum cukup. Dan di mana orang-orang dulu, orang-orang Arab jahiliyah, mereka juga mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kondisi mereka, bahwa mereka juga mengakui adanya Allah. Apa kata Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah hai Muhammad, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arasy yang agung? Apa jawaban? Kalau bertanya Nabi, ditanya siapa? Rabb pencipta langit dan bumi. Ya. Jawab dengan jawaban sayaquluna lillah. Mereka akan berkata Allah, milik Allah. Kan boleh. Qul afala tattaqun. Nabi Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Lalu Allah Taala lanjutkan lagi. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, siapakah di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah.
Berarti mereka akui. Katakanlah kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai bisa tertipu? Itu dalam soal mukminun. Di dalam surah Yunus juga Allah Ta'ala jelaskan, siapa yang memberikan kamu rizki dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai langit, menguasai pendengaran dan penglihatan, mengeluarkan benda yang hidup dari yang mati, mengeluarkan benda yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan berkata, Allah, semuanya Allah. Semuanya Allah. Tetapi mereka tidak dianggap beriman. Berarti kalau hanya mengakui bahwa Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menguasai, tidak cukup dihitung sebagai seorang yang beriman sampai dia betul-betul menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah, mengakui dengan hati, lisan dan anggota badannya bahwa yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna ilaha illallah tidak cukup hanya la khaliqa illallah. Tidak ada sang pencipta melainkan hanya Allah, tidak cukup. Tapi la ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sang pencipta, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Abau itu lengkap. Berarti la khaliqa illallah itu tidak tepat atau belum tepat. Ada lagi yang memaknai la ilaha illallah dengan makna la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim, penguasa yang menetapkan hukum melainkan hanya Allah. Ini di kalangan orang-orang yang gencar ingin menerapkan syariat Islam, ini yang didengung-dengungkannya. Di kalangan Harkiyun, orang-orang Harakah, organisasi, tidak ada hukum hanya milik Allah. Betul, hukum itu hanya milik Allah. Ya, hanya milik Allah diakui. Makna ini saja untuk makna la ilaha illallah tidak mencukupi. Apabila mengesahkan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah sebagai penguasa saja, namun masih berdoa kepada selain Allah, meminta kepada penghuni kubur, menyelewengkan tujuan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini belum termasuk ibadah yang benar. Makanya para ulama pun menjelaskan kepada kita la hakimiyata illallah tidak cukup untuk makna la ilaha illallah. La ilaha illallah makna yang utuhnya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Di antara makna la ilaha illallah yang salah adalah tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Ini penafsiran yang Haris sesat lagi menyesatkan. Dia menafsirkan, memaknai la ilaha illallah tidak ada Tuhan melainkan hanya Tuhan. Ini keliru. Baik. Maka untuk itu makna-makna yang keliru itu, baiklah maujuda illallah, baiklah khaliqa illallah, atau la hakimiyata illallah, atau tidak ada Tuhan melainkan Tuhan, itu makna yang tidak betul. Maka ini harus kita nafikan. Jadi maknanya betul, yang harus kita pegang makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Tadi sudah kita sebutkan. Ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Semua ibadah yang zahir dan yang batin itu diserahkan hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Itulah. Makanya itulah yang coba la ilaha illallah. Makanya nanti orang yang tahu saja, tahu dengan makna menjiwai di dalam hatinya, ingat, barang siapa yang pergi wa
dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu makna la ilaha illallah dengan makna dia juga meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Mati dia, dakhala al-jannah, masuk surga. Allah Akbar. Makanya untuk itu makna yang tepat dengan la ilaha illallah harus kita camkan dan kita tanamkan betul di dalam hati kita, la ilaha illallah. Makanya ini itu berangkat dari dalam hati kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan as'adun nasi bi syafaati. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, adalah orang yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas berangkat dari hati yang paling benar. Allahu Akbar. Jadi betul-betul ya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang ibadahi ya Allah melainkan Engkau. Dan selama itu yang kita lalai, ibadah kita kadang tak mampu, kurang. Itulah yang kita tetapkan ketika kita membaca la ilaha illallah. Maka baca la ilaha illallah kita kan tidak membaca la ilaha illallah seperti yang dibaca oleh kelaziman yang di masyarakat, tapi jangan remehkan membaca la ilaha illallah. Sedang awak pakai Honda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya ucapkan la ilaha illallah, tak ada yang beribadahi ya Allah melainkan hanya Engkau. Itu terkandung dalam hati kita. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Diucapkan dengan lidah, dipahami dan dijiwai maknanya itu. Makanya di antara cara, bagaimana cara yang tepat membacanya? Diucapkan dengan lidah, dipahami, terujung dalam keyakinan itu di hati, bukan dengan cara-cara yang baru. Di antara cara-cara yang tidak diajarkan Nabi, atau kan ada la ilaha illallah, seperti yang menjelaskan tadi. Atau ada cara lain, diputar dia, beda loh. Nah, berputar la ilaha. Ini jadi kau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak jadi korang. Berputar, semakin mengoci illallah. Kocil lagi nya, abinya. Cik dia sanubari. Cara baca yang seperti itu adalah cara baca yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak buat. Hanya buat. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dan diajarkan para sahabatnya, dibacanya la ilaha illallah ini, dipahami dan dijiwai mereka makna hati itu dalam la ilaha illallah. Makanya kalau nanti awak sakit masih la ilaha illallah. Sakit boleh baca itu, bukan doa sakit, bukan zikir sakit. La ilaha illallah bacalah kapanpun, jangan dalam WC. Baca la ilaha illallah. Sedang sakit, sedang sehat, sedang bawa kendaraan, sedang duduk, sedang berbaring, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai. Itulah yang kita dudukkan tauhid itu. Jadi belajar ilmu akidah itu belajar la ilaha illallah. Itu yang kita perdalam. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk mendapatkan kenikmatan membaca la ilaha illallah, mendapatkan kenikmatan menjiwai tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling tinggi. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Sang Pencipta kita. Mudah-mudahan pula kita mendapatkan apa yang Nabi sebutkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Tapi kalau tak ada di hati kita takwa apa je, pokoknya tak kita akan la ilaha illallah.
Tapi mudah-mudahan apa yang terakhir yang ada dalam hati kita itulah yang terucap oleh lisan kita. Manakala kita meninggalkan alam yang bernama dunia fana yang sesaat ini. Wallahu taala alam bis-shawab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.